Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Amin Harap SPD, asal instansi SD Negeri 200-404, Desa Pitulamit Jahe, Kota Padang Sidimpuan. Alamat tinggal Jalan Suprapto Gang Sau, Kampung Marancar, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Saya peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 Universitas Negeri Medan tahun 2023. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Apakah sudah pada sarapan? Bapak mengabsen dulu satu persatu. Satu, Akli Haikal Fikri Utasuhud, Aldo Alipki Harahap, Andra Pratama Silela, Dea Lestari Harahap, Lydia Tulu Husna Siregar, Moja Alpahira Batubara, Nur Siti Jaria Harahap, Rija Hanum Siregar, Salman Al-Fariji Siregar, Sanggap Muda Siregar, Sari Padilla Siregar. Terima kasih anak-anakku. Nah, sebelum kita belajar untuk mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita dulu berdoa. Untuk berdoa, Bapak percayakan kepada Aldo Harahap. Kepada Aldo dipersilakan dengan hormat. Doa dimulai. Nah, karena kita adalah warga negara Indonesia, sebelumnya kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional dengan judul Halo Halo Bandung. Kepada Anum dipersilakan ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu wajib nasional. Dipersilakan. Mari kita dulu breaking untuk memberikan semangat sebelum pembelajaran dimulai. Breaking dimulai. Tetuk satu, yes. Tetuk dua, oke. Tetuk
pembelajaran pada ini, Bapak menyebutkan dulu langkah-langkah tentang pembelajaran kita. Yang pertama adalah tahap penentuan pertanyaan atau mengumpulkan informasi. Baru yang kedua, tahap mendesain perencanaan produk karena kita adalah PJBL. Terus kita selanjutnya tahap penyusunan jadwal pembuatan. Yang keempat, tahap memonitoring keaktifan peserta didik dan perkembangan proyek yang kita buat. Terus tahap menguji hasil dan terakhir tahap evaluasi pengalaman dalam belajar. Ya, sebelumnya kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 5 SD tentang rantai makanan. Sebelumnya Bapak tampilkan dulu video mengenai rantai makanan. Anak-anak menyimak dan mendengarkannya. Adalah ikan-ikan kecil, konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 atau konsumen puncak adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh decomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Oke, itulah tayangan video tentang rantai makanan yang Bapak buat. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah tematik kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pembelajaran 1. Ada beberapa hewan di Indonesia yang sudah langka. Pertama, perhatikan gambar di sini yang dapat tayangkan. Ada gambar hewan anoa, ada harimau, ada komodo, ada badak, ada elang Jawa, ada babi rusa, ada tarsius tumpara, dan orang hutan. Perhatikan gambar hewan-hewan langka di Indonesia di atas. Apakah kamu tahu jenis habitat ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut? Mari kita pelajari. Nah, di sini si Udin berbicara dengan teman-temannya. Teman-teman satu sekolah. Jadi si Udin berdiskusi dengan teman-temannya. Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Jadi dipertanyakan kepada si Udin, mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Karena kurangnya makanan. Nah, apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi hewan tersebut dalam rantai makanannya akan berkurang. Namun walaupun begitu, si Udin terus berdiskusi dengan kawannya. Mari kita tengok dulu tentang rantai makanan atau kenapa berkurangnya ketersediaan makanan dalam rantai makanan pada ekosistem tersebut. Betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Terus mereka terus berdiskusi. Si Udin menampakkan tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut.
di sini ada tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Setelah elang mati, maka dia menjadi humus atau pupuk untuk menumbuhkan tumbuhan. Terus kita tengok dulu pada gambar tersebut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Terus itu tadi adalah rantai makanan di darat. Ada juga rantai makanan di laut. Kita lihat di sini di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen pertama adalah zooplankton. Inilah konsumen pertama yang memakan rumput. Zooplankton itu adalah hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Kita perhatikan gambar yang Bapak tayangkan. Rantai makanan di laut dari fitoplankton dimakan oleh zooplankton dan langsung dimakan ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil dimakan ikan-ikan sedang. Ikan-ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Berarti rantai makanan ada di darat dan ada di laut. Terus ada urutan peristiwa memakan dan dimakan. Dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Contohnya, apabila makanan sedikit, orangnya banyak, kurangkah makanan itu anak-anakku? Nah, jadi seharusnya harus lebih banyak makanan daripada orang yang memang. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Nah, setelah konsumen 2 mati, kemudian membusuk, ada pengurai. Pengurai ini adalah bakteri dan jamur. Inilah yang menjadi pupuk sebagai produsen atau tumbuhnya tumbuhan. Terus, jadi setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan.
Mari kita lihat. Ubahlah pokok pikiran di atas menjadi kalimat utama. Perkaya dengan gambar yang sesuai. Nah, jadi dari bacaan tadi, paragraf 1 terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Ada pertanyaan kepada Bapak mengenai pembelajaran yang Bapak sampaikan? Sudah pada mengerti anak-anakku? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita buat dulu LKPD atau lembar kerja kepada siswa dengan cara membuat suatu proyek. Biar kita tahu mana itu rantai makanan laut dan mana itu rantai makanan darat. Nah, Bapak bagian dulu kepada kalian, kelompok sudah ada kan? Tunjuk tangan kelompok 1. Coba sebutkan nama-namanya dulu. Tunjuk tangan kelompok 2. Membuat rantai makanan di darat dan membuat rantai makanan di laut. Satu. Inilah kalian gunting dan tempelkan di kertas manila. Kelompok 1, mana kertas manilanya? Ini sebagai gambar hewan dan rantai makanan. Kelompok 3, ini sebagai gambar rantai makanan dan hewan. Coba kalian kerjakan dulu, pindahkan ke kertas manila yang telah tersedia. Ini rantai makanan coba kerjakan. Mana tadi rantai makanan? Buka dulu banyak kliknya. Buka klik. Kerjakan supaya tahu. Ini cukup, ini ada gunting. Keterangan ini biar kita bikin di sini, kan? Kalau saya lagi gambarnya, ini ada gunting, lalu bikin di sini cepat. Ya, sudah. Buatkan di sini, cepat. Dan, sudah? Ya, buatkan di sini. Tangan ini dulu. Nah, coba tempelkan dulu. Biar baca nanti. Ini gunting dari sini ada, baru tempelkan di depan karena ini adalah keterangan. Biar bisa nanti dipresentasikan setiap kelompok di depan kelas. Kan ini kan sebagai patungnya permanen, dikarenakan tidak bisa dilem, maka Bapak buat dengan gambar. Ini adalah termasuk hewan karnivor pemakan daging. Dah. Yang 1, 2, 3 ya tempelkan kemari. Oke. Mari satu lagi. Nah, ini baru bikin di bawahnya tentang keterangan 3 dan 4 dan 5. Oke. Inilah rantai makanan darat. Tambah di sini darat. Tambah di sini darat. Cepat. Baru buatkan rantai makanan laut. Nah, Bapak buatkan dulu fotonya. Sambil menunggu kalian, kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan. 1 membacakan rantai makanan darat, 1 membacakan rantai makanan laut. Silakan anak-anak ke depan. Rantai makanan darat, rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makanan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian Yang mulainya kerjakan terus. dimakan oleh ular.
sudah dipotong, coba. Nah, pegang. Jangan terbalik ya. Potong. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang dimana? Kelompok sudah selesai materi yang Bapak sampaikan kepada kalian tentang rantai makanan. Tentang apa saja anakku? Jadi di dalam rantai makanan itu ada namanya konsumen pertama, konsumen kedua, dan konsumen ketiga. Jadi catatannya, apabila konsumen pertama lebih kecil daripada konsumen kedua, berarti makanan berkurang. Seharusnya konsumen pertama lebih banyak daripada konsumen kedua, konsumen kedua lebih banyak daripada konsumen ketiga, dan seterusnya agar dia berjalan terus menerus, rantai makanannya tetap ada. Nah, jadi di rantai makanan laut pun begitu juga. Jadi rantai makanan laut dan rantai makanan darat tetap juga sama. Semuanya itu dari rumput. Rumput dimakan oleh hewan herbivora. Hewan herbivora dimakan oleh hewan karnivora. Sehingga berjalan terus menerus, rantai makanan tetap tersedia. Ada lagi pertanyaan anak-anakku? Apa kalian sudah mengerti tentang rantai makanan yang sudah kita pelajari? Jadi tadi Bapak mulai dengan pembukaan, terus kegiatan ini akan kita akhiri dengan penutup. Jadi sebelum kita menutup, mari kita nyanyikan dulu lagu daerah kita Kota Padang Sidimpuan dengan judul Ketabo Ketabo kepada anak-anakku supaya semuanya berdiri. Tepuk tangan ya.
lagu tersebut memperkenalkan bahwa Padang Silimpuan adalah kota salak. Kota salak berarti banyak kebun salak di kota Padang Silimpuan. Mungkin sampai disitulah pelajaran kita hari ini tentang rantai makanan. Ilmu yang sudah kita peroleh agar dapat kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah kalian nanti anak generasi penerus bangsa yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada agama, berbakti kepada nusa dan bangsa. Mungkin sekianlah Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.